Hai guys, jumpa lagi dengan saya Andre Damar dari Print Graphic Channel. Hari ini kita akan mengunjungi salah satu percetakan kemasan di daerah Jababeka Cikarang. Di sana baru saja instalasi sebuah mesin cetak digital yang luar biasa, di mana mesin itu bisa mencetak kemasan plastik. Yuk kita kunjungi. Hai guys, saat ini kita sudah berada di FlexiPack. Ini adalah ruang produksi dari FlexiPack. Kita lihat, inilah mesin HP Indigo 20.000. Ini adalah mesin pertama HP Indigo 20.000 yang berada di Indonesia. Mesin khusus cetak kemasan plastik digital. Oke, saat ini saya bersama para pemilik dari FlexiPack, yaitu satu Bapak Michael dan ini Bapak Denny Winoto. Kita akan mengorek sedikit banyak sejarah dan berbagai hal tentang FlexiPack. Mungkin Bapak bisa ceritakan kronologinya ya, sejarah awalnya bagaimana ini bisa ada FlexiPack di Indonesia ini, Pak. Mungkin awalnya kita keluarga memang udah bermain di perusahaan flexible packaging sendiri. Dengan perkembangannya zaman dan sebagainya, waktu itu sempat jalan-jalan ke Amerika, kita lihat di Amerika ada perusahaan yang sama nih, mirip-mirip, tapi udah digital. Kenapa kita pikir nggak bawa ke Indonesia aja? Awal mulanya seperti itu. Tapi karena ini digital dan sebagainya, tentu dan kita kan perlu orang-orang yang benar-benar dapat merubah teknologi lama ke arah digital dan online. Wah, ketemu lama Denny ini. Jadi memang Bapak lama ya di bidang kemasan ini ya sebelumnya? Nggak saya specifically, tapi keluarga. Oh, keluarga ya. Kalau boleh tahu, keluarga memang punya perusahaan percetakan kemasan? Ada. Oh, ya. Ada ya. Nah, ini bagaimana bisa jadi join gini, Pak? Mungkin bisa Pak Denny ceritakan, Pak? Ya, jadi tahun lalu memang kita sebelumnya udah kenalan dari udah cukup lama. Tapi tahun lalu kita coba ngobrol, terus kita pikirin apa ya kira-kira yang kita bisa buat untuk bisa bantu market yang segitu luas, terutama dengan adanya banyaknya digital startup yang ada di sini. Terus kita mulai bicara, mulai ngobrol, diskusi, dan akhirnya kita menemukan kalau sebenarnya begitu banyak UKM yang menggunakan kemasan yang agak kurang lah begitu. Yang kita ngerasa kayak kalau pakai sablon atau pakai stiker itu masih belum bisa menyeimbangi apa yang Pak Michael udah pernah bikin sebelumnya di flexible packaging, perusahaan flexible packaging yang dia punya. Jadi kita coba combine antara digital dan flexible packaging. Makanya kayak menurut kita ini adalah opportunity yang kayaknya kita pengen ambil, bukan cuma untuk kita sendiri, tapi kita juga pengen coba bantu UKM yang ada di sini yang begitu banyak yang ingin merintis untuk bisa sukses di usahanya mereka. Baik, menarik sekali ya ide-idenya. Memang ini terbaru ya istilahnya, sebuah usaha yang memang biasanya untuk kemasan ini kan konvensional. Nah, ini yang menarik, kenapa jatuh pilihan mesinnya kepada mesin HP Indigo? Biasanya pemain kemasan itu teknik rotografur atau flexo yang menjadi pilihan. Mungkin ada alasannya, Pak? Jadi kita tuh sebenarnya udah melakukan research kemana-mana nih. Jadi kita udah lihat hampir semua jenis mesin, mulai dari ya banyak merek lah ya. Bahkan sampai kita sendiri udah sampai pergi ke Italia, pergi ke Amerika untuk cari mesin-mesin. Dan memang setelah dibanding-bandingkan, HP ini yang terbaik. Bahkan perusahaan flexible packaging digital terbesar di dunia udah pakai mereka juga. Jadi biar benar-benar secara kualitas juga dapat yang terbaik, kenapa enggak kita ambil yang terbaik, bukan yang kedua atau yang ketiga gitu. Jadi itu sebenarnya alasannya. Nah, kalau Pak Denny sendiri memang background sebelumnya di printing, Pak? Bukan, background saya lebih ke digital startup, e-commerce, website, aplikasi. Kalau boleh tahu nama startupnya, Pak? Sebelumnya saya pernah kerja di busy.co.id, saya pernah kerja di simpedim.id, saya pernah kerja di foodenak.com.
Jadi benar-benar pure pemain kreatif ya, kreatif ketemu pemain packaging, jadi benar-benar menghasilkan sebuah solusi yang luar biasa ini. Nah, peluang market Bapak apakah memang sudah terbangun, sudah ada, atau memang baru akan mencoba memulai masuk gitu Pak? Jadi sebenarnya peluang market packaging sendiri ini di Indonesia itu besar sekali. Tapi kita nggak ada yang memperhatikan. Jadi kalau kita perhatikan, kalau kita pergi ke pasar, banyak sekali packaging kayak lemper. Cuma daun sama plastik sedikit. Atau kita beli dodol, diikat sama plastik sama ikat tali rapia, pakai label kertas. Sebenarnya packaging itu ada, cuma bentuknya tidak standar dan harusnya secara higienis bisa dinaikkan. Jadi kalau kita bilang marketnya udah ada atau belum? Marketnya udah ada, cuma belum ada yang bisa supply pada saat ini. Jadi kita di sini mudah-mudahan bisa membantu UKM biar bisa menjadi lebih efisien dan bisa lebih maju dan bisa berkompetisi sama merek-merek dunia lah. Dengan packaging yang lebih baik, mereka bisa jual lebih bagus, lebih mahal, branding lebih bagus, bisa jual lebih jauh, dan juga produksi lebih efisien. Karena shelf life-nya dia atau produknya dia bisa tahan lebih lama. Jadi kalau ditanya marketnya besar. Market besar ya. Oke, mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya. Perbandingannya antara cetak dengan menggunakan mesin digital dengan konvensional, mungkin Bapak lebih paham nih karena sudah dari keluarga sudah lama berkecimpung. Ketahanan maupun dari segi mungkin masalah istilahnya kalau ada hazard ya, racun, apakah beracun atau gimana istilahnya dengan mesin konvensional, perbedaannya di situ apakah ada atau enggak? Pada dasarnya mirip. Tapi satu hal yang mungkin kita bisa highlight di sini, mungkin nanti Denny bisa tambahin bahwa semua material yang kita pakai itu food grade. Okay. Bahkan sampai istilahnya food grade dia ya. Lupaan. Dan dengan food safety yang memang udah dites dengan standar internasional dari HP sendiri dan dites di hampir semua lab lah di dunia. Mungkin Denny ada mau tambah tentang ini. Iya, jadi mungkin bedanya dari mesin konvensional adalah jelasnya mesin digital kayak mesin printer di rumah. Kita langsung kasih file, dia langsung bisa otomatis campurin warnanya otomatis. Kalau mesin konvensional pasti kita mesti campur-campur tinta sendiri dan akhirnya mungkin bisa ada inkonsistensi. Yang kedua adalah mesin digital itu nggak perlu lagi pakai plat. Jadinya kita bisa cetak berbagai banyak desain untuk berbagai desain langsung dicetak tanpa investasi di plat. Nah ini jadi satu align dengan visi kita adalah kita akan kepengen coba mendukung UKM. Mereka pasti produksinya belum cukup banyak, jadi mereka belum bisa investasi di plat. Makanya kita mesti punya mesin digital untuk bisa solve masalah ini. Nah, kemasan sendiri kan memang alurnya nggak cuma cetak. Di sana ada convertingnya juga sampai ke finishingnya. Apakah pengadaan ini dilempar lagi keluar atau benar-benar in-house semuanya sampai jadi di sini? Kita tuh produksi end to end, jadi mulai dari cetak sampai potong dan sampai bikin jadi bag. Dan produk kita sebenarnya lengkap, mulai dari roll dan hampir semua jenis bag kita bisa produksi di in-house. Menarik sekali ya. Nah, pengembangan ke depan apakah ada rencana untuk folding karton? Karena kalau nggak salah HP Indigo nggak cuma yang fleksibel, juga mereka punya banyak item juga untuk folding karton. Mungkin kalau ke folding karton enggak, tapi kita committed. Waktu saya sama Denny bicara untuk bikin visi misi perusahaan ini, kita mau bantu UKM. Jadi kita punya visi misi bukan ke folding karton, mungkin kalau memang benar-benar semua udah mulai lancar, kita akan buka bukan di Jakarta saja, tapi justru di Medan, ke Surabaya, ke Bali, Makassar, Semarang, dan seluruh Indonesia. Dan kita usahakan bagaimana biar SME itu punya akses ke packaging yang baik, oleh karenanya bisa berkompetisi dengan merek-merek dunia. Luar biasa visi misinya ya. Saya kira cukup wawancaranya. Terima kasih banyak Pak. Semoga sukses dengan bisnis kemasan digital ini. Sampai jumpa di lain channel. Terima kasih banyak.